Pemirsa, Universitas Surabaya berpeluang lolos ke Grand Final 5. Mereka berpeluang menjadi satu-satunya wakil dari Jawa Timur yang tampil di Grand Final. Untuk membahas persiapan Ubaya, kami akan berbincang dengan pemain tim Ubaya, Michael Agustio dan manajer Kevin Octavian. Selamat datang di Studio Berita 1. Ini arek-arek Surabaya ya. Iya, selamat malam. Kita ke manajernya dulu nih, Bung Kevin. Bung Kevin, ini kan Ubaya jauh-jauh datang dari Surabaya ke Jakarta, pasti dong punya target khusus, mungkin bisa diceritakan. Ya mungkin kita dari awal target khusus dari kampus, kita punya target kita masuk lolos Grand Final. Dan mungkin dengan puji Tuhan kita lolos. Besok kita pertandingan terakhir, tapi kita lebih yakin lagi kita pasti yakin lolos untuk Grand Final. Oke, kalau mau boleh tahu, ini kan setelah menyelesaikan 3 pertandingan di babak conference, performa secara keseluruhan untuk tim Ubaya sendiri seperti apa? Mungkin Anda bisa mengevaluasinya atau bisa diceritakan? Ya mungkin performa kita, karena kita kekurangan pemain ya, kita main cuma 5 orang. Kita yang pasti kita main semuanya lah. Kita performa kurang, banyak yang kemarin kayak semisal ada yang cedera kemarin, sempat ada yang kram, selesai main kita kram. Ya mungkin kita terus selanjutnya kita mungkin dengan tambahan vitamin, mungkin makan yang cukup, istirahat yang cukup itu. Ini Anda bilang tadi kekurangan pemain, apakah memang bakat-bakatnya sedikit atau bagaimana? Memang bakat kita, pemain kita pas sih, kita 5 orang. Kebetulan yang Michael ini baru kemarin datang hari Sabtu karena dia ada kesibukan di kuliah itu. Oke, kita ke Michael nih sebagai pemain. Ini kan jadwalnya cukup ketat dalam pertandingan. Ada latihan khusus supaya tetap tampil prima? Untuk latihan khususnya kita udah lakukan di Surabaya ya. Untuk di Jakarta ini mungkin ya kita cuma jaga kondisi, ya mungkin tidur yang cukup. Di Ubaya juga ada tradisi setelah main, kita tradisi nyampah. Nyampah itu kita makan banyak. Makan banyak, istirahat cukup. Pacaran yang cukup? Pacaran yang cukup, itu rahasia ya. Sebagai penyemangat ya? Sebagai penyemangat, setelah itu ya sebelum bertanding kita berdoa bersama tim, semoga lolos. Ini kan akan menghadapi Unsada ya, besok ya. Ada persiapan khusus mungkin? Untuk persiapan khusus kita nggak ada sih, tetap kita dari awal sampai akhir ini besok pertandingan terakhir kita tetap konsisten. Jadi formasi harus kita atur benar-benar, jangan sampai kita tuh meleset istilahnya gitu. Jadi kita nggak mandang bulu, kita harus ajar, kalau bisa ajar 5-0 kita ajar 5-0. 5-0 targetnya ya. Gimana dengan target 5-0 nih? Target 5-0 sih realistis, cuman optimistis, realistis atau realistis, tapi dan kita optimis juga sih. Ya mudah-mudahan besok juga bisa 5-0. Kalau menurut Michael sendiri nih, tim mana yang perlu diwaspadai, yang perlu hati-hati nih, harus hati-hati melawan tim ini? Tim mana? Di konvensional ini yang saya amatin ya UNJ dan Trisakti, karena pemain-pemainnya memang pemain-pemain dari mantan atlet juga. Jadi ya dari segi kualitas juga sangat baik gitu loh. Maksudnya ya sedikit bersaing lah gitu loh. Jadi itu sangat berat juga. Oke, kita ke Mas Kevin nih. Kalau tim-tim asal West Java Conference yang telah lolos di Grand Final itu kan ada Unicom, UPI, STKIP Pasundan, dan Unsil. Dari tim-tim tersebut mana yang perlu diwaspadai, mungkin konsentrasi lebih kalau misalnya melawan mereka nih? Kita nggak ada konsen satu sama lain ya. Kita kalau emang kita kampus lolos Grand Final pasti mereka tim yang terbaik ya. Kita pasti fokus semuanya, kita harus persiapan dari semuanya. Kita lawan apapun kita harus siap gitu. Jadi kita nggak ada fokus cuma satu kampus, nggak ada sih. Kita benar-benar persiapan buat lawan-lawannya. Gitu. Kalau partai-partai unggulan yang harus difokuskan gitu untuk mendulang kemenangan ada? Kalau partai keunggulan kita tergantung lawan kita sih. Soalnya kita harus benar-benar ngatur formasi yang benar gitu. Soalnya takutnya kita kalau salah ngatur formasi, kita ke bawah pasti kalah gitu. Kalau Michael sendiri kan katanya memang sempat ditaruh di partai ganda ya, partai ganda campuran. Spesialisasinya sebenarnya lebih nyaman di mana sih sebetulnya? Saya sebenarnya di tunggal bisa, di ganda bisa. Jadi sesuai dengan kebutuhan tim aja. Kalau memang peluangnya di mana, ditempatkan di mana ya saya sebagai pemain ya saya sebagai siap aja. Oke. Kalau dari sudut pandang manajernya nih, apakah ada yang cocok untuk Michael mungkin dengan siapa begitu? Mungkin ada strategi-strategi khusus? Kalau strategi sih kita dari awal lagi kita memang kebutuhan lihat kita lawannya dulu gitu. Soalnya kita istilahnya di sini Michael dia tunggal juga bagus, double juga bagus. Istilahnya dia juga bisa nge-backup teman dia gitu. Istilahnya seperti itu sih. Oke. Nih pertanyaan juga mungkin penting ya. Apa sih yang menjadi kunci kekuatan dari tim Ubaya? Kunci kekuatan sih kita dari awal kebersamaan kita ya dirasain gitu. Jadi emang kita latihan kita bareng, kita benar-benar semangat bareng, kita
istilahnya buktiin kalau Ubaya itu bisa lolos grand final. Ada filosofi khusus nggak sih untuk menyemangati teman-teman di lapangan? Kalau filosofi khusus sih kita nggak ada ya, kita cuman kasih semangat dari antar personal aja sih. Kita kalau yakinin kalau kita tuh bisa lolos grand final, kita target kita tuh bisa gitu. Jadi istilahnya dari awal kita udah optimis gitu. Oke, kalau Michael sendiri merasanya gimana di tim Ubaya? Bagaimana kemudian motivasi-motivasi atau mungkin ada filosofi khusus sehingga ini menjadi inti kekuatan dari tim dari Ubaya sendiri? Sebenarnya tim Ubaya kan juga kita mantan-mantan pemain juga gitu kan. Jadi kenal sama antar pemain itu sudah lama. Dari pemain junior dari ya? junior, di asrama bareng. Jadi kita semakin kompak. Dan kalau kita juga sering pertandingan, cuman kan Liga Mahasiswa ini baru tahun yang kedua, edisi kedua. Untuk setiap pertandingan kita sering ikut pertandingan, slogan-slogan kita sering bercanda ya, datang happy liburan menang, seperti itu. Datang happy liburan, bukannya menang dulu baru hiburan. Enggak, hiburan dulu baru menang ya. Hiburan karena dengan hiburan kita semua pada relax, enjoy, dan pasti mainnya juga seoptimal mungkin. Masalah hasil ya kita serahkan sama yang Maha Kuasa. Oke, Kevin, ini kan ada partai baru ya, partai triples yang relatif masih baru dimainkan di kompetisi resmi badminton. Komentar Anda gimana nih? Ya, triple ini kan termasuk partai baru nih. Cukup seru ya. Kira-kira triple hanya ada sih cuma di 5, di pertandingan lain pun nggak ada kan. Ada kesulitan nggak menghadapi partai seperti ini? Kalau kesulitan sih nggak ada, soalnya kita latihan, justru kita latihan lebih sering triple, kita lebih sering senang latihan buat depan kan sama belakang, kita 2 orang belakang, 1 orang depan tuh. Kita lebih istilahnya latihan mata ya, kita bola kan lebih cepat kalau 3 orang gitu, seperti itu sih. Kita ke Michael nih. Michael ini katanya ada kewajiban selain bertanding, 5 mewajibkan para peserta untuk berbakti sosial selama 6 jam. Ini komentar gimana nih? Untuk berbakti sosial tuh sebenarnya ini ide yang bagus ya. Maksudnya kita kan generasi muda juga ya, harusnya memikirkan alam gitu. Maksudnya bakti sosial dengan lingkungan sekitar. Itu kan menumbuhkan generasi muda yang baik ke depannya. Seperti itu sih menurut saya. Oke, ini kita kan sangat ya cukup prihatin lah melihat bagaimana kemudian prestasi bulu tangkis di dunia internasional kita tidak terlalu bermain, kehilangan gigi begitu ya. Ini kan salah satu pola untuk rekrutmen bibit-bibit baru gitu ya. Bagaimana sih harapan Anda dari 5 Liga Mahasiswa ini ke depannya seperti apa? Butuh sokongan dari pemerintah seperti apa? Mungkin dari manajernya nih? Ya mungkin dari pemerintah, saya minta tolong lah istilahnya, kalau emang ada spesial event 5 seperti ini, harus ada dukungan seperti itu. Jadi istilahnya kita atlet, supaya kebanyakan atlet kan setelah kita menjadi juara kita nggak dihiraukan ya oleh pemerintah kan. Selama ini bagaimana pemerintah untuk ajang-ajang mahasiswa sendiri? Untuk pemerintah selama supportnya begitu, ada supportnya atau untuk ajang mahasiswa ini yang saya lihat yang baru terbaik ya 5 ini ya, ada gagasan. Sebelumnya cuma ada sirnas kayak nasional seperti itu, cuman dari PBSI-nya sendiri kurang support. Nah dari 5 ini diharapkan kan bulu tangkis itu semakin menggema, orang-orang mahasiswa apa semua kan juga mengetahui, dan pasti kan banyak bibit-bibit baru berminat untuk bermain bulu tangkis gitu. Jadi masyarakat jadi mengenal, dan mungkin jangka panjangnya diharapkan dapat muncul pemain-pemain yang baru, atlet-atlet yang baru. Amin ya. Amin. Ini kita menjelang Pilpres, kita akan punya presiden baru. Apa harapan dari teman-teman dari calon-calon pemain badminton dunia, kelas dunia begitu ya? Amin ya. Amin. Apa harapan Anda terhadap pemimpin nanti, terutama khusus untuk pengembangan bulu tangkis dari awal begitu? Ya mungkin untuk bapak-bapak presiden calon, yang saya minta tolong lah buat mungkin kita lebih peduli dengan yang namanya atlet seperti itu sih. Jadi khususnya bulu tangkis ya. Khususnya bulu tangkis. Ini kan kebanggaan Indonesia dari dulu. Ya, dari dulu. Soalnya dari sekarang atlet sepertinya kayak kalau udah juara udah nggak ada nama lagi, istilahnya nggak ada naungan lah seperti itu. Dikit tambahan dari pemainnya sendiri mungkin? Ya untuk kedepannya saya berharap mungkin Indonesia kan negara bulu tangkis juga, negara besar gitu ya. Cukup memprihatinkan kalau cuman pelatnasnya cuma 1 di Jakarta aja. Mungkin kita bisa contoh kayak Cina, dia di berbagai negara bagiannya sudah ada di Surabaya begitu ya. Mungkin seperti itu. Jadi kan dengan seperti itu makin banyak atlet. Semoga harapan-harapannya terwujud dan sukses untuk besok di pertandingannya. Terima kasih Kevin dan juga Michael.